Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa min makhluqatihi as-samawatus sab' wa man fihin wal arduna as-sab' wa man fihin wa ma bainahuma, dan di antara makhluk-makhluk Allah SWT adalah langit yang 7 dan makhluk yang ada di dalamnya, dan bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Di antara makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan kepada kita tentang maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, dan mengetahui tentang luasnya ilmu Allah SWT adalah langit dan juga bumi. Langit yang 7 yang Allah ciptakan bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kita lihat. Makhluk yang sangat besar yang berada di atas Allah ciptakan tanpa tiang, dan apa yang ada di dalamnya berupa makhluk-makhluk Allah seperti malaikat dan juga bintang-bintang. Wal arduna sab', dan bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di antara langit dan bumi tersebut berupa makhluk-makhluk Allah seperti awan, seperti angin, manusia, tumbuhan, hewan. Maka ini adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang berada di antara langit dan juga bumi. Apabila kita mau memikirkan penciptaan Allah terhadap langit dan penciptaan Allah terhadap bumi, ini saya akan mengenalkan kita siapa Allah SWT. Langit Allah ciptakan sedemikian besarnya, kita berada di bumi, dan bumi adalah bagian dari tata surya. Di sana ada planet-planet yang lain yang mungkin lebih besar dari bumi, dan di sana ada matahari, dan di sana ada bintang-bintang, dan ternyata kita berada di salah satu galaksi, dan galaksi adalah kumpulan dari jutaan bintang, dan satu bintang ukurannya adalah ukuran yang sangat besar. Bahkan banyak bintang-bintang yang ukurannya lebih besar daripada matahari. Dan ternyata di sana ada galaksi-galaksi yang lain. Bukan hanya galaksi kita, tetapi di sana ada galaksi-galaksi yang lain, kumpulan-kumpulan bintang yang lain yang tidak mengetahui kecuali Allah SWT. Jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar, yang tidak mengetahui ukurannya kecuali Allah SWT. Dan itu semua berada di bawah langit yang pertama, langit dunia. Dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana besarnya langit yang pertama tersebut. Di sana ada langit yang kedua, yang jaraknya antara yang pertama dengan kedua ratusan tahun, yang tentunya lebih besar dan lebih besar daripada langit yang pertama. Dan di sana ada langit yang ketiga, yang jaraknya antara yang kedua dengan yang ketiga ratusan tahun. Ada langit yang keempat, yang kelima, dan ada langit yang ketujuh. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya langit yang ketujuh tersebut. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya di atas langit ada kursi Allah SWT. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, perbandingan antara seluruh langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah SWT adalah seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ini adalah perbandingan antara langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah SWT. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya kursi Allah SWT. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, di atas kursi ada arsy, dan perbandingan antara kursi Allah dengan arsy Allah SWT adalah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Lebih besar daripada kursi. Dan Allah SWT akbar, adalah yang lebih besar dari itu semua. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya Allah SWT. Kalau ciptaannya demikian besarnya, bagaimana dengan Al-Khaliq yang menciptakan itu semua. Oleh karena itu, di dalam Islam, ketika dikumandangkan azan, yang pertama adalah kalimatut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah SWT adalah zat yang paling besar, yang maha besar. Lebih besar dari apa saja yang menurut manusia itu adalah suatu yang besar, suatu yang sangat penting. Tapi hendaklah mereka mengetahui bahasanya Allah adalah akbar, maha besar, dan lebih besar dari itu semua. Ketika sholat, ucapan yang pertama kali kita ucapkan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Supaya kita mengetahui bahasanya dialah Allah SWT yang maha besar, yang lebih besar daripada pekerjaan kita, daripada dunia kita, menjadikan kita mau khusyuk dan menghadapkan diri kita kepada Allah, zat yang maha besar. Di antara makhluk Allah adalah langit yang 7, demikian pula bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala,
dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan juga siang, dan matahari dan juga bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari, dan janganlah kalian sujud kepada bulan, dan hendaklah kalian sujud kepada Allah yang telah menciptakan itu semua apabila kalian benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil di antara kekuasaan Allah adalah malam dan juga siang, matahari dan juga bulan. Kemudian beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyams wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, dan dialah yang menutupi malam dengan siang, dan malam tersebut diikuti dengan siang secara langsung, dan dialah yang menciptakan matahari dan juga bulan dan juga bintang-bintang, di mana matahari, bulan dan bintang-bintang tersebut tunduk dengan perintah Allah SWT. Ketahuilah bagi Allah lah penciptaan dan juga perintah, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Dua ayat ini menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di antara makhluk-makhluk Allah SWT, yaitu matahari dan juga bulan, demikian pula bintang-bintang, demikian pula siang dan juga malam, yang menunjukkan kepada kita tentang siapakah Allah SWT. Dan dialah Allah Rabb kita yang maha mengetahui, yang maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, yang maha hidup, yang mengetahui maslahat dan juga mudarat. Oleh karena itu kita menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan, sebagaimana yang beliau katakan di awal, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.